sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiqomah, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya memenuhi tugas perkuliahan untuk ujian akhir semester pengantar pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang pilar-pilar pendidikan, yang mana unsur-unsur pendidikan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ibu Maratina Subiakto. Sebelum itu kita mengulas pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Meskipun bukan kebutuhan primer, pendidikan merupakan aspek penting kedua, karena manusia sangatlah membutuhkan pendidikan untuk mengetahui sesuatu hal atau untuk bisa menggapai cita-citanya, untuk bisa lebih tahu, untuk bisa lebih mengenal suatu hal atau tentang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Itu mereka membutuhkan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan. Pada tahun 1998, UNESCO telah merencanakan 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know, yang kedua, learning to do, yang ketiga, learning together, yang ketiga, learning to live together, dan yang keempat adalah learning to be. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang keempat pilar tersebut. Yang pertama yaitu learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Untuk learning to know, pilar yang pertama itu menempatkan peserta didik sebagai fasilitator. Pengajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, dan peserta didik itu harus didasarkan pada ketidaktahuan. Proses belajar learning to know ini itu lebih mengutamakan kemandirian dan keaktifan siswa dalam menggali materi yang telah disampaikan oleh guru atau pengajar. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk lebih belajar otodidak, namun tetap dalam pengawasan sang guru. Inti dari learning to know ini, belajar untuk mengetahui, itu peserta didik harus mempunyai rasa kemauan belajar yang tinggi. Satu-satunya proses pembelajaran dia itu gak cuma dari guru, jadi dia harus belajar secara otodidak dengan cara diawasi oleh guru, dengan masih diawasi oleh guru. Pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Learning to do adalah sebuah aspek psikomotorik yang harus diberikan kepada anak didik. Pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk mau dan mampu mengaktualisasi potensi yang dimiliki sejak awal. Peserta didik ini diarahkan untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki. Maksudnya bagaimana? Seperti misalnya dia tuh harus menyadari skillnya di mana. Oh, misalnya skill saya ada di speaking, jadi dia itu harus terus menggali bakat yang dimilikinya. Secara konkret, peserta didik dilatih untuk mendapatkan keterampilan yang tidak terbatas pada kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi juga diberikan keterampilan bagaimana mengelola sebuah organisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi pilar yang kedua, learning to do ini, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk learning to do ini untuk mengasah kemampuan yang dimiliki oleh siswa, oleh peserta didik. Jadinya
bakat yang dia miliki itu harus diasah agar nanti bisa membuahkan sebuah manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, entah itu dalam sebuah organisasi atau tidak. Yang ketiga pilar yang ketiga yaitu learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Di sini sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial, yakni membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi pilar yang ketiga, learning to live together, ini sangat penting. Sangat penting sebagaimana pilar-pilar yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk learning to live together ini, peningkatan kualitas SDM yang berakhlakul karimah akan mampu menetralisir kericuhan dunia pendidikan dan sosial saat ini. Di sini peserta didik diajarkan untuk berorganisasi satu dengan yang lainnya, untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, agar peserta didik sejak dini itu bisa menghargai sesama tanpa membeda-bedakan ras dan sukunya atau membeda-bedakan pendapatnya. Biasanya kan ada ya seseorang yang tidak terima jika pendapatnya itu berbeda, maka dia itu ngotot. Itu tidak boleh. Jadi sejak dini peserta didik harus dihadapkan dengan ini, pilar yang ketiga, yaitu learning to live together, untuk belajar bersama, hidup untuk belajar bersama. Terus yang keempat yaitu learning to be, belajar menjadi. Maksudnya bagaimana? Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri, dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Misalnya remaja sekarang kan sedang labil-labilnya, jadi mereka itu sedang mencari jati dirinya masing-masing. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pengetahuan, yaitu menepati pilar yang keempat, learning to be. Learning to be ini sangat erat kaitannya dengan apa impian mereka, apa yang dicita-citakan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka, tentang bakat, minat, perkembangan fisik dan kejiwaan anak serta kondisi lingkungannya. Di sini learning to be sangat erat kaitannya dengan hal tersebut. Di pilar keempat inilah pentingnya mendidik siswa agar berani menentukan tujuan hidupnya serta mencari bakat yang terpendam dalam dirinya. Dengan demikian, siswa itu diharapkan bisa mengekspresikan apa yang dicita-citakan bebas, namun tetap masih dengan jangkauan yang terarah. Empat pilar yang sudah digagas oleh UNESCO ini sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan tujuan pendidikan di Indonesia. Model pembelajaran ini lebih ditekankan kepada proses karya peserta didik itu sendiri ketimbang hasilnya. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi dan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Iva Farhatin Hasbiyullah dari kelompok 7, yaitu unsur-unsur dan pilar-pilar pendidikan merupakan satu kesamaan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Jadi mereka ini berhubungan erat antara unsur-unsur dan pilar-pilar 5 unsur pendidikan dan 4 pilar pendidikan yang sudah saya jabarkan tadi itu sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi pasti masih akan ada banyak halangan, akan ada banyak rintangan dalam pelaksanaan tersebut, baik SDM-nya atau mengenai pola pikirnya atau mengenai hal-hal lainnya yang tidak sama. Harapan saya, semoga 4 pilar tersebut itu dapat terrealisasikan dengan baik dan bisa nampak hasilnya. Unsur
pendidikan pun juga tak kalah penting. Kita sebagai tenaga peserta didik, kita sebagai pendidik, kita sebagai mahasiswa atau calon pendidik harus mampu berperan aktif dan kompeten dalam melaksanakan tugas utama kita, yaitu mengajar mereka peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.